Dividen merupakan salah satu keputusan penting untuk memaksimumkan nilai perusahaan di samping keputusan investasi dan struktur modal keputusan pemenuhan data. Manajemen mempunyai dua alternatif perlakuan terhadap penghasilan bersih sesudah pajak perusahaan, yaitu 1. Dibagi kepada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen. 2. Diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai laba ditahan. EAT atau yang disebut earning after tax dibagi dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali. Oleh karena itu, manajemen harus membuat kebijakan tentang besarnya EAT yang dibagikan sebagai dividen. Apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen, berarti akan mengurangi jumlah laba ditahan, yang akhirnya mengurangi sumber dana intern yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Apabila perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen, akan bisa memperbesar sumber dana intern dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. Persentase dividen yang dibagi dari EAT disebut Dividend Payout Ratio atau DPR. B. Teori kebijakan dividen berbagai pendapat, antara lain 1. Teori dividen tidak relevan dari Modigliani dan Miller. Berikut adalah pendapat mereka. Pernyataan ini didasarkan pada beberapa asumsi penting yang lemah seperti A. Pasar modal sempurna di mana para investor rasional. B. Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan saham baru. C. Tidak ada pajak baik perorangan maupun pajak penghasilan perusahaan. D. Informasi tentang investasi tersedia untuk setiap individu. 2. Teori dari The Bird in the Hand, Gordon dan Littner menyatakan bahwa biaya modal sendiri perusahaan akan naik jika dividen payout rendah karena investor lebih suka menerima dividen daripada capital gains. Berikut pendapat mereka. Perkenalkan, nama saya Rini Fatima Gandasari, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Gevira. Oke, kita masuk ke bagian 3, yaitu teori perbedaan pajak. Teori ini diajukan oleh Lisenberg dan Ramaswamy, yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi. Capital gains yield rendah daripada saham capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gains, perbedaan ini akan makin terasa. Yang keempat yaitu teori signaling hipotesis. Teori ini terdapat bukti empiris maksud saya, bahwa jika ada kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Fenomena ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa para investor lebih menyukai dividen daripada capital gains. Tapi, menurut berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di atas biasanya merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik pada dividen masa mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang di bawah kenaikan normal diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit pada dividen waktu mendatang. Kita masuk ke teori kelima, yaitu teori clientele effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini lebih menyukai suatu dividen payout rasio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang pada saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan.
Jika ada perbedaan pajak bagi individu, misalnya orang lanjut usia, dikenai pajak lebih ringan. Maka pemegang saham yang dikenai pajak lebih tinggi menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran pajak. Kelompok ini lebih senang jika perusahaan membagi dividen yang kecil. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang dikenai pajak relatif rendah cenderung menyukai dividen yang besar. Bukti empiris menunjukkan bahwa efek dari klientel ini ada, tapi menurut hal ini tidak menunjukkan bahwa lebih baik dari dividen kecil. Demikian sebaliknya. Efek klientel ini hanya mengatakan bahwa bagi sekelompok pemegang saham, kebijakan dividen tertentu lebih menguntungkan mereka. Kita masuk ke bagian C, yaitu kebijakan dividen dalam praktik. Pada praktiknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi yang pertama, investor cenderung lebih menyukai dividen yang stabil. Yang kedua, investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. Demikian pula sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Menjaga kestabilan dividen tidak berarti menjaga dividen payout ratio tetap stabil, karena jumlah nominal dividen juga tergantung pada penghasilan bersih perusahaan. Jika DPR dijaga kestabilannya, misalnya ditetapkan sebesar 50% dari waktu ke waktu, tetapi it berfluktuasi, maka pembayaran dividen juga akan berfluktuasi. Pada umumnya, perusahaan akan menaikkan dividen hingga suatu tingkatan di mana mereka yakin dapat mempertahankannya di masa yang mendatang. Artinya, jika terjadi kondisi yang terburuk sekalipun, perusahaan masih dapat mempertahankan pembayaran dividennya. Pada prakteknya, perusahaan yang menggunakan modal residual dividen, di mana dividen ditentukan dengan cara yang pertama, mempertimbangkan kesempatan investasi perusahaan. Yang kedua, mempertimbangkan target struktur modal perusahaan untuk menentukan besarnya modal sendiri yang dibutuhkan untuk investasi. Yang ketiga, memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan akan modal sendiri tersebut semaksimal mungkin. Yang keempat, membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Dengan demikian, besarnya dividen bersifat fluktuatif. Modal residual dividen ini berkembang karena perusahaan lebih senang menggunakan laba ditahan daripada menerbitkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan modal sendiri. Alasannya yang pertama, menerbitkan saham menimbulkan biaya emisi saham atau dalam kurung flotation cost. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. 2. Menurut teori signaling hipotesis, penerbitan saham baru sering salah artikan oleh investor bahwa perusahaan kesulitan keuangan sehingga menyebabkan penurunan harga saham. Model residual dividen menyebabkan dividen bervariasi jika kesempatan investasi perusahaan juga bervariasi. Jika kita percaya pada teori signaling hipotesis, maka model ini sebaiknya tidak digunakan secara kaku untuk menetapkan besarnya dividen secara year-to-year basis. Model ini lebih banyak digunakan sebagai penuntun untuk menetapkan sasaran payout ratio jangka panjang yang memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan akan modal sendiri dengan laba ditahan. D. Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen antara lain. 1. Kas atau likuiditas perusahaan. Bagi perusahaan yang memiliki laba ditahan yang cukup tetapi manajemen membutuhkan untuk menginvestasikan ke dalam aktiva real, maka perusahaan tidak membayar dividen dalam bentuk kas. 2. Kebutuhan pembayaran utang perusahaan. Adanya batasan dalam perjanjian pinjaman kepada kreditur, misalnya pembayaran dividen hanya dapat dilakukan setelah laba yang tersedia bagi pemegang saham dikurangi dengan angsuran pinjaman atau apabila modal kerja mencapai tingkat tertentu. 3. Tingkat ekspansi yang tinggi memerlukan dana yang besar, sehingga laba yang diperoleh lebih baik ditahan. 4. Aksesibilitas perusahaan di pasar modal berpengaruh terhadap kebijakan dividen, yaitu dipengaruhi oleh usia dan skala perusahaan. 5. Pembatasan dari saham preferen
tidak ada pembayaran dividen untuk saham biasa jika dividen saham preferen belum dibayar. 6. Kebutuhan dana untuk investasi. Perusahaan yang berkembang selalu membutuhkan dana baru untuk diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan. Sumber dana baru yang merupakan modal sendiri equity berupa penjualan saham baru dan laba ditahan. Manajemen cenderung memanfaatkan laba ditahan karena penjualan saham baru menimbulkan biaya peluncuran saham. Stock repurchase, stock dividend, dan stock split. 1. Stock repurchase sebagai alternatif terhadap pemberian dividen berupa uang tunai. Perusahaan dapat mendistribusikan pendapatan kepada pemegang saham dengan cara membeli kembali saham perusahaan. Rumus harga stok repurchase sebagai berikut. Keuntungan stok repurchase bagi pemegang saham. A. Stok repurchase sering dipandang sebagai tanda positif bagi investor karena pada umumnya stok repurchase dilakukan jika perusahaan merasa bahwa saham undervalue. B. Stok repurchase mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar. Setelah stok repurchase ada kemungkinan harga saham naik. Kerugian bagi pemegang saham. A. Perusahaan membeli kembali saham dengan harga yang terlalu tinggi sehingga merugikan pemegang saham yang tidak menjual kembali sahamnya. B. Keuntungan stok repurchase dalam bentuk capital gains, padahal sebagian investor menyukai dividen. Keuntungan bagi perusahaan. A. Menghindari kenaikan dividen. Jika dividen naik terlalu tinggi, dikhawatirkan di masa mendatang perusahaan terpaksa membagi dividen yang lebih kecil pada masa sulit atau banyak kebutuhan dana investasi yang dapat memberi petanda negatif. Stok repurchase merupakan alternatif yang baik untuk mendistribusikan penghasilan di atas normal kepada pemegang saham. B. Dapat digunakan sebagai strategi untuk mengacaukan usaha mengambil alih perusahaan, yang biasanya dilakukan dengan cara membeli saham sebanyak-banyaknya hingga mencapai jumlah dan saham mayoritas. Stok repurchase dapat menanggalkan usaha ini. C. Mengubah struktur modal perusahaan. Misalnya perusahaan ingin meningkatkan rasio hutang dengan cara menggunakan hutang baru untuk membeli kembali saham yang beredar. Yang D. Saham yang ditarik kembali dapat dijual kembali ke pasar jika perusahaan membutuhkan tambahan dana. Kerugian bagi perusahaan adalah dapat merusak image perusahaan karena sebagian investor merasa bahwa stok repurchase merupakan indikator bahwa manajemen perusahaan tidak mempunyai proyek-proyek baru yang baik. Kedua, setelah stok repurchase, pasar mungkin merasa bahwa risiko perusahaan meningkat sehingga dapat menurunkan harga saham. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk membeli kembali saham. Yang pertama, saham dapat dibeli pada pasar terbuka atau open market. Yang kedua, perusahaan membuat penawaran formal untuk membeli saham perusahaan dalam jumlah tertentu dan harga tertentu, atau pendekatan tender offer. Yang ketiga, perusahaan membeli sejumlah sahamnya kembali dari satu atau beberapa pemegang saham besar, atau pendekatan negosiasi basis. Stock split dan stock dividend. Stock split yaitu tindakan perusahaan memecah saham yang beredar menjadi bagian yang lebih kecil. Stock dividend yaitu tindakan perusahaan memberikan saham baru sebagai pembayaran dividen. Mengapa perusahaan melakukan stock split dan stock dividend? Yang pertama karena stock split dilakukan untuk menjaga agar harga saham tetap berada pada optimal price range.
Harga saham yang tinggi akan menyulitkan investor untuk membeli saham tersebut sehingga dapat menurunkan permintaan. Yang kedua, stok dividen digunakan perusahaan yang ingin menghemat kas atau perusahaan dalam kesulitan keuangan. Masalah yang muncul jika perusahaan tidak membagi dividen tunai investor bisa salah persepsi terhadap emiten. Akibatnya harga saham bisa turun, sehingga untuk menghindari efek negatif ini, perusahaan dapat mengimbangi stok dividen sebagai pengganti dividen kas tetap berada pada optimal price range. Perbedaan antara stock split dan stock dividen adalah stock split merupakan pemecahan nilai saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil sehingga jumlah lembar saham yang beredar bertambah. Stok dividen merupakan pemindah bukuan dari rekening laba ditahan ke dalam rekening modal saham. Persamaan antara stock split dan stock dividen, yang pertama keduanya mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar bertambah. Tidak terdapat perindistribusian kas dalam kedua bentuk tersebut. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan pada total modal sendiri, hanya komposisinya saja yang berubah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.